Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Dharma dan saya dari kelas 11 TKJ 2 dengan nomor absen urut atau nomor urut 27, dan saya hari ini akan membuat video tentang router statis ya, router statis dengan menggunakan paket Cisco Tracer dengan IPv, IPA yaitu dengan 192.168.10.1 dengan IP dan juga IPB yaitu dengan IP 10.10.10.1 ya. Itu adalah perumpamaan IP-nya, saya lupa bilang. Dan ya, ini adalah pakai Cisco Tracer-nya, dan mari kita masukkan ya. Kita tambahkan PC 1 dengan PC satunya, lalu kita tambahkan switch ya, switch kita tambahkan 1 2, dan untuk router kita menggunakan router ini, router 1841. Dan untuk kabel kita menggunakan yaitu namanya kabel string. Jadi kabel string ini untuk menyambungkan antara PC ke switch dan switch ke router, begitu juga dengan sebaliknya. Baik, kita pilih phase enable 0, kita pilih, lalu kita masukkan ke phase enable 0 garis miring 1 atau titik 1, dan juga dengan PC 1 kita juga melakukannya dengan sama. Oke. Dan apakah ini sudah bisa? Belum, karena kita belum memasukkan semuanya. Lalu kita masukkan ke gigabit 1, lalu kita memasukkannya ke VC 0. Dan untuk switch yang kedua akan memakai yang sisanya. Kenapa kita harus menggunakan yang oranye? Kenapa tidak yang kuning? Karena di sini kuning. Karena untuk mempermudah jalan. Jadi kayak ini tuh masuk ke sini, jadi kayak kita membukakan jalan, begitu ya teman-teman. Dan sebelum itu mari kita setting IP-nya terlebih dahulu. Untuk IP PC 0 kita menggunakan IPv yaitu 192.168.10.2, dan untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya, seperti ini. Dan untuk IP untuk PC 1 adalah, dan untuk IP PC 1 adalah 10.10.10.2, dan untuk subnet masknya adalah kita menggunakan subnet mask yang sama seperti PC 0, jadi adalah 255.255.0. Apakah bisa? Tentu saja bisa ya. Dan ya, untuk switchnya tidak usah diutek-utek aja, jadi kayak kita biarkan saja terlebih dahulu. Habis itu ini kan menyala ya. Untuk router ini kan sudah jelas menyala, tapi kenapa kok ini masih merah? Tentu saja karena ini kita harus menggunakan region lock. Jadi kayak logika kita menyalakannya dari dalam, bukan dari on off nya tombolnya ya. Kita menyalakannya dari dalam. Jadi kita config, lalu kita ke internet ya, internet sini ya, saya tidak tahu penyebutannya, dan FaceTime 0.0, dan ini tentu saja kan belum on, jadi kita on kan terlebih dahulu. Dan ya, lihat kabel di sini yang awalnya merah menjadi hijau ya, ini masih ada orang, kita tunggu saja. Dan kita memasukkan IP gateway. IP gateway itu apa? IP gateway adalah IP untuk sejalan, untuk kita memberikan jalan ke IP PC 0. Oke, kalau tidak percaya, kita belum memasukkan IP-nya, kita off-kan dulu dan kita coba ping. Ya, kita mencoba melakukan ping dari PC 0 ke PC 1, yaitu adalah ke PC, ke desktop, lalu ke command prompt ya. Lalu kita ketik ping
Lalu kita tes 10.10.10.2. Apakah bisa teman-teman? Pinging ya, ini sedang mengeping. Request timeout. Sebentar. Request timeout. Dan yang terakhir adalah request timeout. Dan hasilnya adalah, kita tunggu hasilnya sebentar. Nah, hasilnya adalah 100% loss. Jadi sesuai yang saya katakan sebelumnya, bahwasalnya IPv atau gateway-nya jika belum kita setting, maka kita tidak bisa membukakan jalan untuk IP tersebut. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita melakukannya settingnya seperti saya katakan, ini on. Lalu kita buka gateway-nya. Untuk gateway-nya, untuk switch yang mengarah yang seperti kita setting sebelumnya, yaitu ke fast Ethernet 0.0, kita memasukkannya sesuai IP-nya dengan ini saja ya, dengan IPv6, dengan perbedaan perumpamaannya yaitu 1, kita menggunakan 1. Kenapa tidak sama-sama 2? Karena itu akan bertabrakan. Jadi kayak tidak nyambung gitu loh. Kok ada diriku sendiri gitu. Contohnya seperti itu ya. Oke, mari kita masukkannya, itu adalah 192.168.10.1, dan untuk subnet masknya sama. Dan ya, kita lakukan hal yang sama tapi berbeda ya. Ini tetap sama tapi belakangnya itu kita ganti 1. Dan kita menggunakan IP, dan kita gunakan IP-nya PC1, yaitu 10.10.10 dan titik 1. Ya, ini masih sama ya, kita ubah manual terlebih dahulu ya teman-teman. 255.255.0 ya, dan kita jangan lupa on. Oke. Dan ini sudah, hasilnya itu seharusnya sudah bisa ya. Dan karena hasilnya sudah bisa, jadi mari kita coba saja. Oke, sebentar saya clearkan dulu. Salah. Ya udah, kita lupakan aja itu ya. Kita lupakan aja. Saya mau membersihkan ini tapi karena saya lupa ya udah. Jadi kita langsung aja ping 10.10.10 dan titik 2. Apakah bisa? Mari kita lihat. Oke, kita sabar menunggu ya. Request timeout. Nah, untuk kejadian ini jangan ragu ya. Karena ini kenapa tidak bisa tiba-tiba? Wait, kenapa tidak bisa? Why? Kenapa tidak bisa? Apakah jalannya salah? Sebenarnya IP-nya sesuai. Oh ya, saya lupa mengatakannya. Bahwasalnya default gateway-nya itu jangan lupa kita pasangkan juga ya. Ya, mohon maaf, ini kesalahan saya. Dan mari kita masukkan IP yang sesuai, kita masukkan ke fast Ethernet tadi ya. Kita, karena ini PC 0, jadi kita masukin fast Ethernet-nya itu 0.0. Jadi 0.0 yang kita masukkan adalah yang sebelumnya adalah 192.168.10 dan titik 1. Ya, untuk DNS servernya tidak usah, kita biarkan saja karena ini kita mencarikan jalan. Ya, dan ya kita lakukan itu juga pada PC 2 ya adik-adik. Oke. 192.168. Salah, yaitu 10.10.10 dan titik 1. Oke, selesai? Apakah selesai? Ya, jawabannya adalah selesai. Dan kita bisa melihatnya bahwasannya gateway-nya itu udah menyala ya. Ini IP address-nya adalah 192.168.10.2, yaitu adalah IP address kita, dan /24. Kita menggunakan kelas C ya teman-teman.
Dan apakah bisa di ping? Tentu saja. Astaga. Oke. Oke, yang seperti yang saya katakan, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Dan mohon maaf tadi recordingnya agak error dan ya gak apa-apa ya, yang penting ada sambungannya gitu. Terus apakah bisa? Tentu saja bisa. Seperti kita langsung tes saja ya, yaitu ping 10.10.10.2 dan kita langsung tes saja karena kita sudah memasukkan koordinasi pintunya, jadi seharusnya bisa ya. Tuh, kenapa tidak requestan? Nah, kenapa ini kan seharusnya berhasil ya, kenapa harus 125 loss? Karena ping yang pertama, jadi logikanya gini, ping PC pertama, IP yang pertama itu kan ada 3 ya, kita mencari jalannya 3. Yang pertama pastinya akan mencari jalannya terlebih dahulu. Nah, karena dia hampir sampai di sini dan dia kehabisan waktu, maka kedua ping tersebut akan menyusul. Alhamdulillah. Maaf, saya ulangi, bahwasanya kedua ping tersebut akan menyusul dan sudah tahu jalannya dari ping yang pertama tadi. Karena dia tidak bisa mencapainya, jadi itulah request time out. Jadi dia sudah kehabisan waktu. Dan untuk kedua ping tadi itu sudah menyusul dan mengetahui jalan untuk menuju ke PC 1. Itu saja. Sekian dari video saya, yaitu tentang kita mempelajari tentang router statis.